Pak Agus, eee, Pak Edi belum ada nih kayaknya saya belum lihat, dan Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen sekalian, hari ini kita akan kembali, mendengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Nur Saidah terkait materi metode pembelajaran student centered learning. Hari ini kita langsung 2 sesi sampai jam 3 nanti, mungkin nanti kalau sudah selesai 1 sesi kita tanya jawab dulu aja kali ya Bu Nur ya, baru kita mulai ke, sesi Saya ini atau sambungkan sambungkan ininya. aja? Iya, sambungkan, iya. Oh ya, baik Bu. Berarti disambungkan sesi tanya jawabnya nanti full, langsung di Iya, belakang ya Bu iya. ya. Baik, Iya, Ibu Nur, iya. saya serahkan kepada Ibu Nur, silakan Bu. Terima kasih Bu Bias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bu Sinta, Pak Agus, Pak Toto, dan seluruh pimpinan dari UPJ serta Bapak Ibu dosen semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberi kesehatan dan hari ini kita bisa melanjutkan yang insya Allah ini adalah kegiatan kita yang terakhir, tapi tentu saja kita harapannya bahwa ini tentu bukan pertemuan yang terakhir karena tentu kita mempunyai ini ya, artinya setelah kita sering ini selesai kita bisa melanjutkan untuk kerjasama berikutnya, baik kerjasama secara pribadi maupun nanti bisa kerjasama secara institusi. Tentu kita semakin banyak berkolaborasi itu nanti akan semakin bisa memberikan keluasaan kita untuk mengembangkan berbagai hal, untuk saling sharing, di mana kelebihan yang satu akan menambah kelebihan yang lain sehingga nanti semuanya kita bisa berkarya untuk bangsa. Untuk materi pada siang hari ini adalah menyusun bahan ajar student learning center dan evaluasi hasil pembelajaran. Untuk materinya ini saya sambungkan, jadi saya karena kemarin minggu yang lalu untuk penyusunan bahan ajar sudah saya sampaikan, jadi saya menyampaikan dulu mengenai beberapa hal terkait dengan penilaian. Setelah itu saya akan menyampaikan kembali bahan ajar per metode, kemudian berikutnya langsung saya sambung dengan evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran. Jadi saya mencari-cari untuk bahan ajar terkait dengan metode student centered learning ini yang spesifik itu di internet itu masih jarang ya, masih belum menemukan, artinya ada bahan ajar atau ada buku ajar atau buku yang memang judulnya itu adalah terkait dengan salah satu metode. Misalkan bahan ajar judulnya misalkan saya ya akuntansi forensik dengan pendekatan studi kasus atau dengan pendekatan mata kuliah apa bla 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 dengan pendekatan problem based learning atau dengan pendekatan small group discussion. Itu saya mencari-cari itu belum ada. Ini tentu menjadi ini ya, artinya tantangan kita, kesempatan kita ya untuk bisa nanti menghasilkan buku ajar yang memang dari judul itu memang sudah spesifik gitu ya. Dari judul sudah spesifik kita dalam buku ajar ini menggunakan metode pembelajaran apa. Jadi itu yang saya cari-cari itu untuk contoh-contohnya itu memang belum ada. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk mengisi kekosongan ini ya. Saya pikir ini sebuah kekosongan juga ya, bahwa ternyata untuk buku-buku terkait dengan hal tersebut itu masih belum banyak. Apalagi terkait dengan ilmu kita gitu ya, ilmu kita masing-masing malah belum banyak lagi. Berarti ini kesempatan kita untuk mengisi kekosongan ini. Kalau dalam riset ini adalah riset gap kan gitu ya, riset gap ini yang harus kita bisa kita isi terkait dengan bahan ajar atau buku ajar yang memang khas menggunakan metode SCL yang mana gitu ya, karena memang belum ada. Dan nanti mungkin artinya ke depan metode ini akan semakin berkembang ya. Jadi ini kesempatan bagi kita. Kemudian berikutnya referensi ini yang saya beberapa referensi yang saya pakai tetap Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian saya awali pemaparan ini dengan penilaian atau evaluasi ya. Jadi saya untuk
penilaian, assessment seperti itu. Kalau istilahnya di SNDT itu adalah penilaian ya, yang ada istilahnya adalah penilaian. Tapi mari kita di sini membahas mengenai assessment, penilaian dan evaluasi itu yang seperti apa ya, artinya perbedaannya. Ini yang saya temukan bahwa assessment itu adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Jadi informasi yang itu merupakan hasil pembelajaran. Tentu kalau ini informasi itu kan hasilnya belum tentu angka, tapi bisa juga itu adalah sebuah kalimat ya. Artinya informasi itu kan data informasi itu bisa angka, bisa ini ya deskripsi, bisa angka, bisa tulisan gitu ya. Kalau begitu assessment ini bisa artinya informasi ini tentang hasil pembelajaran ini kalau itu disebut assessment kan bukan hanya itu adalah angka, tapi itu adalah sebuah tulisan atau itu adalah sebuah hasil pengamatan gitu ya. Itu adalah kalau assessment. Kemudian berikutnya ada penilaian atau grading, itu adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas berupa angka atau huruf terhadap hasil assessment dengan cara membandingkannya dengan instrumen standar tertentu. Jadi kalau sudah penilaian itu berarti angka. Artinya dari assessment tadi yang itu adalah bisa kalimat kalimat itu kemudian diberi skor itu kemudian diberi angka sesuai dengan penilaian atau dan standar yang sudah ditentukan. Jadi kemudian hasil observasi, misalkan hasil observasi itu misalkan kita menilai presentasi mahasiswa berarti kan hasil asesmennya adalah presentasinya adalah baik, kurang atau sangat kurang misalkan seperti itu. Kemudian itu diberi nilai, itu berarti ini yang disebut dengan penilaian. Artinya dari hasil assessment itu kita beri angka, kemudian kita bandingkan dengan standar yang kita pakai. Kemudian hasil dari penilaian itu berupa atribut atau dimensi yang digunakan sebagai bahan evaluasi. Jadi dari penilaian itu sudah diberi angka, tentu setelah itu kan kalau itu adalah proses pembelajaran, angka itu kan menunjukkan apa yang A berapa persen, yang B berapa persen, yang C berapa persen, itulah yang dipakai sebagai bahan evaluasi. Jadi mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi ini yang saya pahami terkait dengan assessment, penilaian, dan evaluasi. Kemudian terkait dengan SNDT, itu yang ada di SNDT itu ada istilah adalah penilaian. Jadi di situ terkait dengan penilaian ada 3 aspek yang digunakan di dalam penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah aspek penilaian sikap, kemudian aspek penilaian penguasaan pengetahuan, dan aspek penilaian keterampilan, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Sikap itu yang seperti apa? Sikap itu adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran. Jadi kita kalau di sini dalam konteks membahas mengenai pembelajaran. Oleh karena itu jadi sikap yang di sini adalah hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dalam proses pembelajaran. Kalau begitu, kalau dari aspek ini berarti kita di dalam proses pembelajaran itu juga mempunyai tanggung jawab untuk menilai bagaimana internalisasi dan aktualisasi nilai itu bagi mahasiswa ya. Bagaimana mahasiswa itu menginternalisasi dan mengaktualisasi nilai dalam proses pembelajarannya. Kalau boleh saya mengartikan bahwa internalisasi itu penanaman nilai, jadi penanaman nilai, dan aktualisasi nilai itu adalah perwujudan nilai. Jadi bagaimana kita melakukan internalisasi itu nanti akan diaktualisasikan oleh mahasiswa. Ini misalkan seperti ini, kita di dalam pembelajaran seperti yang saya lakukan di akuntansi forensik itu adalah juga melakukan internalisasi nilai jujur. Jadi di dalam pembelajaran itu di sela-sela waktu yang itu kita kira itu adalah pas ya, saya di situ memberikan juga pemahaman mengenai nilai jujur, pentingnya nilai jujur, kenapa kita berbuat jujur, kemudian bagaimana kita harus melatih diri berbuat jujur, karena kalau tidak berlatih itu tentu kita akan merasa
berat untuk berbuat jujur. Seperti itu berarti internalisasi. Kemudian bagaimana mahasiswa itu mengaktualisasikan nilai jujur itu, misalkan bahwa mahasiswa itu kita beri tugas, misalkan kita beri tugas untuk misalkan saya seperti apakah saya sudah sampaikan atau belum, bahwa dalam mata kuliah akuntansi forensik itu di akhir perkuliahan saya membuat yang namanya forum kejujuran. Jadi disitulah mahasiswa itu mengaktualisasikan nilai jujur. Jadi benar-benar berbuat jujur di dalam forum kejujuran. Jadi ini yang artinya bahwa sikap ini memang menjadi aspek yang perlu dinilai dalam standar nasional pendidikan tinggi. Jadi bagaimana kita bisa menginternalisasi, menanamkan nilai kepada mahasiswa, dan mahasiswa itu juga setelah artinya tertanam ya, setelah mereka paham, sadar, kemudian mampu berbuat, kemudian berbuat gitu ya. Berbuat itu aktualisasi nilai perwujudan dari apa yang mereka pahami dan sadari. Jadi aktualisasi ini dalam bentuk memang mereka benar-benar berbuat jujur selama proses pembelajaran. Bisa kita lihat di mana ya, ketika misalkan saya dalam hal ini membuat forum kejujuran, bahwa mereka memang benar-benar jujur ketika di dalam forum kejujuran tersebut. Jadi ini adalah aspek sikap dalam proses pembelajaran. Kemudian tentu kalau kita baca semuanya itu untuk internalisasi dan aktualisasi nilai bukan hanya di proses pembelajaran, tapi proses pengalaman kerja, kemudian penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi terkait dengan penelitian itu saya selalu memberikan artinya penyadaran kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang menulis skripsi dan akan ujian skripsi ya. Jadi saya selalu memberikan penyadaran bahwa artinya dalam penelitian pun kita harus jujur, karena misalkan artinya jujur itu yang seperti apa, karena kan hasil penelitian itu tentu tidak semua dosen itu akan mengecek sampai ke data mentah gitu ya, ke data mentah. Jadi misalkan mahasiswa itu mengambil metode pengumpulan data survei dengan menyebar kuesioner. Tentu Anda harus jujur. Saya tekankan bahwa mahasiswa harus jujur. Memang kalau ketika menyebar kuesioner ya memang benar-benar disebar sesuai dengan yang ditulis di dalam proposal dan nanti di dalam laporan penelitian. Walaupun Bapak Ibu dosen tentu kan tidak akan mengecek apakah mereka benar-benar survei sesuai dengan yang ditulis, tapi mereka itu harus jujur. Karena apa? Kalau tidak jujur nanti hasilnya menjadi tidak salah ya, bukan salah, artinya hasil dari penelitian itu adalah hasil dari ketidakjujuran. Nah, hasilnya nanti akan diadopsi adik kelasnya. Berarti kan artinya ketidakjujuran itu akan menjadi berjamaah artinya di ketidakjujuran itu akan digunakan oleh orang lain dan seterusnya. Jadi itu yang saya selalu tekankan, karena ya itu terutama kalau skripsi itu tentu kita kan tidak sampai ya mengecek apakah kapan kamu survei, kapan kita percaya karena mahasiswa itu sudah dewasa ya. Jadi artinya itu yang selalu juga saya tanamkan kepada mahasiswa. Jadi terkait dengan bagaimana mereka menyelesaikan seluruh proses penelitian sampai mereka menghasilkan sebuah laporan penelitian skripsi, itu juga saya selalu tekankan mereka harus selalu berbuat jujur. Jadi ini terkait dengan sikap. Kemudian di dalam SDQ ini juga ada yang rumusan sikap itu yang seperti apa. Jadi ada banyak di sini untuk rumusan sikap. Kalau baca di sini banyak nilai-nilai ya yang bisa kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi ada nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bermoral, kemudian Pancasila, tanggung jawab, kemudian di sini juga ada kepekaan sosial, taat, disiplin, kemudian etika akademik. Nah, tentu dari semua nilai ini kan tidak bisa langsung kita ambil semuanya untuk kita pakai di dalam, kita internalisasi dan aktualisasi nilai ini di dalam proses pembelajaran. Tentu kita akan memilih mana yang akan menjadi penekanan kita terkait dengan seluruh nilai ini, mana yang pas untuk mata kuliah kita. Mungkin ada mata kuliah yang cocok kalau ini adalah nilai disiplin. Ada mata kuliah yang cocok ini adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Misalkan untuk nilai agama, itu saya cocok kalau sikapnya adalah berketuhanan yang Maha Esa.
kemudian untuk UPJ ini ya, saya punya pemikiran seperti ini. Ketika saya lihat webnya UPJ itu kan sudah ada ini ya, corporate value-nya ya, kan ada integrity ya Bu Bias ya, ada integrity, ada profesionalisme, kemudian ada entrepreneurship. Saya pikir gini, bagaimana bahwa nilai-nilai ini bisa ini kan ya dijabarkan dengan sangat detail, seperti apa, artinya integritinya khas UPJ itu yang seperti apa. Jadi itu kan perlu diskusi ya, perlu diskusi pimpinan-pimpinannya UPJ, integriti khasnya UPJ itu yang seperti apa, dan integriti ini nanti dimasukkan semua ke dalam pembelajaran gitu ya, nilai integriti ini. Apalagi kalau 3 ya bisa nanti tiganya semua. Apalagi sekarang kan sedang gencar-gencarnya ya, negara itu ada zona integritas kan gitu toh. Kalau kita pergi ke kantor-kantor pemerintahan, ya itu kan ada zona integritas, artinya semangat integritas ini sudah semangat nasional. Jadi mungkin UPJ baik juga nanti bahwa integritinya terutama untuk akademik, terutama nanti untuk mahasiswa, integritinya khasnya uniknya UPJ seperti ini, terutama untuk mahasiswa, mulai dari mereka ini artinya daftar sebagai mahasiswa sampai mereka itu lulus, itu integriti yang seperti apa. Tentu terutama kalau mahasiswa itu terkait dengan integriti, terkait dengan etika akademik. Jadi misalkan mereka itu ketika dikasih tugas plagiasi, lah kita kan tidak semuanya kita itu artinya tidak seluruh mahasiswa kita cek untuk plagiasinya, apalagi kalau plagiasi yang ada kan mungkin kita cek, tapi kan artinya plagiasi itu tidak juga bisa mengecek plagiasi secara substansi dan seterusnya gitu ya. Artinya tapi kan lebih baik bahwa itu akan lebih baik kalau kita artinya terkait dengan etika akademik ya, bahwa akademik cheating itu juga artinya bukan sesuatu yang diperbolehkan ya. Misalkan diberi tugas kemudian nyontek, walaupun kadang kita kan juga tidak tahu karena kita dosen kan ya, artinya tidak sampai sedetail seperti itu. Mereka tetap ini ya artinya harus mempunyai kesadaran bahwa ketika itu mencontek, ketika itu seperti apa ya, plagiasi hanya copy paste itu adalah tidak benar. Mungkin yang seperti itu terkait dengan sikap ya, untuk aspek sikap. Kemudian yang berikutnya adalah aspek pengetahuan. Di sini penguasaan konsep, teori atau falsafah di bidang ilmu tertentu secara sistematis dalam proses pembelajaran. Tentu ini semuanya sudah kita lakukan ya, kalau terkait dengan aspek pengetahuan, dan ini sudah lama kita lakukan. Penilaiannya seperti apa, bagaimana kita mendelivery knowledge, itu kan sudah kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan. Di sini adalah kemampuan melakukan unjuk kerja. Jadi unjuk kerja itu artinya kan bisa mendemonstrasikan bahwa mereka itu mampu mengerjakan sesuatu sesuai dengan konsep teori yang dikuasai di bidang ilmunya. Jadi mampu mendemonstrasikan. Jadi misalkan kalau dalam mata kuliah metodologi penelitian, mereka mampu menyusun proposal penelitian dan mampu menjelaskan, mempresentasikan proposal tersebut. Itu berarti unjuk kerja. Jadi keterampilan dalam merancang sebuah proposal dan keterampilan dalam mempresentasikan proposal tersebut. Ini adalah keterampilan. Kemudian untuk keterampilan ini mencakup 2, yaitu keterampilan khusus, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di sini untuk keterampilan umum itu adalah wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Jadi kalau untuk S1 sarjana itu adalah keterampilan umumnya itu adalah tentu setingkat dengan level 6. Jadi untuk keterampilan umum ini adalah seperti ini, apa saja yang harus dimiliki oleh sarjana, yaitu ini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Inilah saya kira yang bisa kita capai ketika kita menggunakan metode pembelajaran yang student learning center ya. Jadi kalau student learning center ini mana yang kita pilih yang bisa misalkan memenuhi keterampilan ini. Jadi mahasiswa itu mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan
inovatif. Inilah yang artinya capaian inilah yang bisa kita capai ya. Kemampuan inilah, keterampilan inilah yang bisa kita capai kalau kita menggunakan metode student learning center. Jadi mereka kita latih untuk berpikir secara logis, secara sistematis. Melalui apa? Misalkan melalui studi kasus, melalui pembelajaran berbasis masalah, melalui pembelajaran berbasis proyek dan seterusnya. Jadi ini artinya SCL ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mencapai pilihan umum ini. Jadi mahasiswa itu memang sekarang kan seperti itu dengan lingkungan, dengan dunia yang sekarang serba berubah yang seperti ini, mahasiswa harus bisa berpikir secara kritis, secara inovatif seperti itu ya. Jadi tentu dalam konteks ilmunya, kalau akuntansi ya logis, kritis, sistematis itu ya dalam bidang akuntansi. Jadi itu untuk keterampilan umum. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Jadi tadi misalkan untuk metodologi penelitian ya bisa mampu menyelesaikan satu proposal. Proposal itu mampu mereka presentasikan sendiri ya, sendiri. Jadi dan terukur itu kita tentu kan presentasi kan bisa mengamati ya, mengamati itu berarti bisa kita ukur. Kemudian berikutnya mampu mengkaji implikasi dan seterusnya. Ini ada kita capai ketika ini ya sudah skripsi atau tugas akhir. Jadi untuk ini sudah tercapai di tugas akhir. Ini kemudian mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Saya kira ini juga akan bisa kita capai dengan menggunakan metode student learning center. Tentu tantangan kita bagaimana mendesain ya, merancang metode itu di dalam pembelajaran kita. Kemudian ini mampu melakukan proses evaluasi diri dan seterusnya. Kemudian untuk keterampilan khusus ini adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh lulusan sesuai dengan bidang keilmuannya program studi. Jadi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Yang tentu itu adalah artinya seiring dengan keterampilan umum yang dimiliki. Jadi keterampilan umumnya seperti itu. Jadi kalau dalam konteks bidang ilmunya ya keterampilan umum itu, tapi dalam konteks bidang ilmu masing-masing. Jadi itu untuk beberapa aspek yang dinilai. Kemudian untuk prinsip penilaian itu adalah prinsip penilaiannya adalah penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Yang pertama adalah prinsip penilaian edukatif. Artinya bahwa penilaian itu memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar. Kalau seperti ini berarti penilaian yang kita lakukan itu adalah penilaian selama proses pembelajaran. Tentu kita di dalam melakukan proses penilaian itu bukan hanya artinya ketika track, UTS dan UAS, tapi bagaimana kita di setiap tatap muka, setiap tahapan pembelajaran itu kita melakukan sebuah proses penilaian. Ini artinya apa? Bahwa ini manfaatnya adalah dari penilaian yang kita lakukan itu mahasiswa bisa memperbaiki di pertemuan berikutnya, gitu ya, di pertemuan berikutnya. Jadi memang bahwa semua perbaikan itu adalah melalui sebuah proses. Tentu ini aja kita ini juga berproses ya. Kita ini adalah berproses. Saya ini juga berproses. Bagaimana saya di sini menyampaikan, menyajikan sebuah materi itu adalah sebuah pengalaman dan pembelajaran bagi saya. Kira-kira dari pengalaman sekarang apa ya yang kurang misalkan, itu tentu saya akan rasakan sendiri dan akan saya perbaiki untuk kegiatan-kegiatan saya di masa yang akan datang. Jadi untuk penilaian saya kira juga demikian ya, artinya mungkin penilaian ini juga bisa kita lakukan, artinya setiap kali selesai perkuliahan itu kita selalu melakukan tanya jawab kepada mahasiswa. Jadi itu bisa juga kita lakukan. Kemudian edukatif ini adalah memotivasi untuk mampu meraih capaian pembelajaran lulusan. Jadi sebelum perkuliahan selesai, tentu setiap tahapan itu selalu kita motivasi mana yang kurang, ayo diperbaiki untuk minggu depan gitu ya. Misalkan misalkan kita dalam proses pembelajaran menggunakan bentuk presentasi,
tentu presentasi kelompok yang pertama akan kita evaluasi, itu akan menjadi bahan perbaikan untuk presentasi di kelompok yang kedua dan seterusnya. Ini yang dimaksud adalah penilaian kita itu adalah penilaian yang berprinsip edukatif. Kemudian yang kedua adalah prinsip otentik. Ini adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi tentu seperti tadi bahwa proses pembelajaran itu memang artinya dilakukan selama proses pembelajaran dan itu berkesinambungan. Artinya berkesinambungan itu berarti bahwa dari tahap pembelajaran yang satu, pembelajaran yang kedua, pembelajaran yang ketiga, dan seterusnya. Tentu semuanya ini adalah tujuannya untuk semakin memperbaiki baik proses maupun capaian pembelajaran dan dari mahasiswa maupun cara belajar mahasiswa. Artinya tentu cara belajar mahasiswa itu juga perlu kita beri masukan ya, mahasiswa kita perlu juga tanya jawab ketika mereka misalkan kita tanya tidak bisa, kenapa tidak bisa, misalkan hanya membaca satu kali, oh jangan baca satu kali, kalau kita aja ya kalau membaca materi itu tidak satu kali, artinya seperti itu, berarti itu kan termasuk juga kita memberikan motivasi mahasiswa untuk memperbaiki cara belajar. Jadi membaca topik pembelajaran itu ya yang satu kali kan itu tidak belum artinya belum ini ya belum kita bisa menangkap dengan baik. Tentu harus 2-3 kali, kemudian mana yang tidak jelas itu ya dibaca kembali. Kemudian tentu kita juga ini bahwa kapan mereka harus belajar itu tentu juga harus kita beri masukan pada mahasiswa, dan terutama ya kasih motivasi untuk tetap belajar. Kemudian prinsip objektif itu adalah penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dengan yang dinilai. Jadi ini tentu kita di awal perkuliahan itu selalu menyampaikan bahwa penilaian kita itu terdiri dari poin-poin apa saja, indikatornya apa saja, kemudian termasuk juga bobot penilaian. Ini adalah penilaian objektif. Jadi bukan mau kita sendiri, tapi kita sampaikan kepada mahasiswa, kemudian apakah mahasiswa mungkin kita juga, artinya kita juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa kalau mereka berkeberatan. Jadi ini adalah prinsip objektif. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip akuntabel, bahwa penilaian yang dilaksanakan itu sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Jadi kriterianya jelas, kemudian disepakati di awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Karena itu maka ketika awal perkuliahan itu tentu kita memberikan, menjelaskan, menyampaikan mengenai penilaian-penilaian, kemudian kalau ada keberatan dari mahasiswa itu kita minta mahasiswa untuk menyampaikan. Ini prinsip akuntabel. Kemudian terkait dengan teknik dan instrumen penilaian, ini teknik penilaian ada bermacam-macam, ada observasi, bisa kita amati. Jadi ini tentu kalau observasi ini lebih ke penilaian sikap atau keterampilan itu ya, kita amati. Kemudian partisipasi, unjuk kerja, berarti mereka mendemonstrasikan. Kemudian tes tertulis, ini yang biasa kita lakukan untuk UTS dan UAS. Kemudian tes lisan, ini adalah saya sering tanya jawab, itu aja. Artinya setiap proses perkuliahan itu selalu tanya jawab itu kita catat ya, terus kita catat, kita centang-centang siapa yang di dalam, artinya selagi kita proses pembelajaran itu kita selalu tanya jawab, itu bisa kita pakai juga sebagai penilaian untuk tes lisan dalam proses pembelajaran. Kemudian angket atau kuesioner. Jadi ini beberapa teknik dan instrumen penilaian yang bisa kita lakukan. Saya kira untuk yang konsep untuk penilaian, jadi itu kemudian kita di sini masuk ke materi bahan ajar dan evaluasi hasil pembelajaran dengan metode student center learning. Jadi ini adalah minggu yang lalu saya kira kita sudah membahas beberapa konsep mengenai penulisan buku ajar. Kemudian di sini nanti kita akan mencoba ini ya, artinya kita mungkin nanti juga banyak berdiskusi karena memang contoh-contoh itu tidak banyak ya, contoh-contoh terkait dengan perancangan
misalkan untuk metode simulasi itu seperti apa, itu saya juga tidak menemukan. Tentu ini berarti kita harus merancang sendiri gitu ya, merancang sendiri dengan ide-ide kita ya di dalam pembelajaran mata kuliah kita. Jadi ini untuk anatomi bagian buku ajar ini adalah sebagai berikut. Dari ada pendahuluan, ada inti atau penyajian, dan ada penutup. Jadi untuk pendahuluan ini ada deskripsi singkat, kemudian relevansi, dan tentu ini adalah capaian pembelajaran. Jadi setelah mempelajari bab ini maka mahasiswa mampu apa gitu ya. Kemudian untuk penyajian ini ada pengertian dasar, kemudian komponen dan seterusnya, kemudian rangkuman dan daftar pustaka, kemudian di penutup itu ada tes. Jadi secara artinya panduan bahwa buku ajar itu ada pendahuluan, penyajian, penutup, jadi ada artinya pengantar, kemudian inti, kemudian di sini ada tes. Jadi setiap bab itu sesuai panduannya memang ada tes dan disertai kunci jawaban. Kemudian kita tentu karena tidak ini ya untuk metode pembelajaran yang kita pakai nanti kita akan jelaskan di mana itu ya yang perlu kita artinya kita ini kita pikirkan ya. Jadi kalau menggunakan misalkan metode pembelajaran berbasis masalah itu nanti kita tulis di mana gitu ya. Tentu ini kita tulis sesuai bab yang kita tuju ya. Jadi sesuai dengan bab yang kita tuju. Misalkan ketika kita di dalam satu buku ajar itu kan secara umum menunjukkan satu proses pembelajaran dalam satu mata kuliah. Tentu di dalam satu proses pembelajaran ini dalam satu buku ajar ini kita tentu menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran ya. Artinya kan tidak mungkin bahwa kita dalam pertemuan 1 sampai pertemuan 14 itu menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah, kan tidak mungkin ya. Artinya kita mahasiswa akan kepontalan. Lagian kan kalau untuk pertemuan pertama kan itu masih level 1 ya, masih menjelaskan dan sebagainya, belum sampai ke level 6. Jadi tentu di mana kita menempatkan metode pembelajaran STL yang kita gunakan itu sesuai dengan topik di mana itu nanti akan kita sematkan ya, kita sematkan metode pembelajaran tersebut, apakah di akhir atau di tengah-tengah atau di 2 bab atau 3 bab sekali dan seterusnya. Itu tentu menjadi ide-ide kita, menjadi inovasi-inovasi kita bagaimana merancang buku ajar yang memang di dalamnya juga kita sudah menjelaskan mengenai metode yang kita gunakan. Jadi ini adalah untuk anatominya. Kemudian yang pertama kita untuk metode SCL yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah metode small group discussion. Jadi di metode ini itu kita perlu mengidentifikasi masalah yang akan didiskusikan, mengidentifikasi sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk itu bisa didiskusikan oleh mahasiswa yang terbagi dalam kelompok kecil. Tentu ketika daring ini seperti apa ya? Ketika daring ini berarti pembelajarannya kan menjadi flip classroom ya, artinya bahwa di luar itu mahasiswa di luar kelas online itu sudah kita beri materi, sudah kita beri tugas, kemudian di dalam kelas online itu sudah saatnya berdiskusi ya, diskusi dari hasil yang sudah mereka kerjakan di luar jadwal kelas online. Jadi yang asinkron itu mereka mengeksplor sendiri pengetahuannya. Jadi kita sudah berikan materi, kita sudah berikan penugasan, berarti mereka di kelas yang asinkron itu adalah bagaimana mereka membaca materi yang kita berikan, kemudian berusaha menjawab. Baru di kelas yang sinkron itu kita efektif di sini saling berdiskusi apa yang sudah dijawab oleh mahasiswa di yang penugasan gitu ya. Jadi di metode small group discussion ini tentu tantangan kita adalah membuat pertanyaan yang itu bisa memotivasi mahasiswa untuk mendiskusikan ya,
mendiskusikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang kita berikan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita buat ya untuk memotivasi diskusi. Misalkan adalah pertanyaan menggali sebuah pendapat. Jadi misalkan setelah melihat video tersebut, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Misalkan kita di sini berarti kalau seperti ini kan memutar sebuah videonya tentu sudah di-upload ya di media pembelajaran kita. Silakan mereka ini melihat di kelas yang asinkron ya, untuk interaksi mahasiswanya adalah asinkron, kita udah upload, mereka silakan melihat, mendiskusikan dengan dengan kelompoknya, baru nanti pada saat jadwal perkuliahan online itu kita berdiskusi. Kemudian ini ada pertanyaan menggali, kemudian ada pertanyaan menganalisis, yaitu mengidentifikasi motif masalah yang didiskusikan, mencari bukti kejadian, dan nanti bisa membuat sebuah kesimpulan. Ini adalah pertanyaan analisis. Kemudian pertanyaan sintesis itu adalah jawaban yang benar itu tidak tunggal, jadi mendorong mahasiswa itu untuk berpikir untuk mensintesis itu menggabungkan beberapa pengalaman maupun pengetahuan yang mereka miliki untuk menghasilkan suatu jawaban ya, menghasilkan suatu jawaban. Itu adalah pertanyaan yang sintesis. Jadi memotivasi mahasiswa itu menggabung-gabungkan dari pengalaman dan pengetahuannya. Kemudian pertanyaan evaluasi itu adalah pertanyaan terhadap suatu isu, mahasiswa diminta untuk menganalisis atau membuat sebuah evaluasi. Jadi misalkan kita beri saya mungkin kalau akuntansi ya kita beri laporan keuangan untuk dua perusahaan yang berbeda, atau untuk perusahaan yang sudah dikatakan misalkan sekarang delisting dengan yang perusahaan yang sekarang masih eksis di pasar modal, kita minta mereka untuk menganalisis perbedaannya di mana. Misalkan kalau itu terkait dengan mata kuliah analisis laporan keuangan, ya analisislah rasio keuangannya. Jadi misalkan seperti itu. Tentu ini kan nanti akan mereka mempunyai analisis dari perspektif mereka masing-masing sesuai dengan pengetahuan yang mereka punya. Jadi ini yang bisa ini ya, artinya pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan diskusi di dalam metode small group discussion. Kemudian terkait dengan pertanyaan ini saya berikan contoh ini untuk di bukunya Mas Karan, yaitu metodologi penelitian. Ini adalah contoh pertanyaan diskusi yang saya kira ini memotivasi mahasiswa untuk mendiskusikan jawabannya ya. Misalkan seperti ini, mengapa seseorang harus menentukan definisi masalah jika telah mengetahui bidang masalah luas yang dipelajari. Jadi mengapa harus menentukan definisi masalah? Kemudian jelaskan bagaimana Anda meneruskan lebih jauh. Jadi ini di sini di bawah ini adalah intisari sebuah artikel. Jadi artikel ini jadi ini meskipun minivan, pick up dan kendaraan sport ini memperoleh pangsa pasar truk yang besar, pangsa pasar mobilnya berada di belakang GM dan sebagainya. Jadi artinya minivan dan sebagainya itu pangsa pasarnya itu besar ya, atau mengambil pangsa pasarnya truk, tapi kenapa untuk penjualannya masih di bawah GM dan seterusnya. Jadi ini saya kira pertanyaan-pertanyaan ini yang memunculkan ini ya, artinya memotivasi mahasiswa untuk mendiskusikan. Jadi tentu ini bagaimana diskusinya, bagaimana nanti hasil jawabannya itu adalah tergantung dari pengalaman dan pengetahuan yang mereka tangkap. Nah, itulah kesempatan kita ya untuk mengajak mereka berlatih, artinya menyampaikan pendapat, kemudian yang lain menyanggah, kita sebagai dosen itu yang mengkonfirmasi, jadi yang seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pakai untuk metode small group discussion. Kemudian ini juga pertanyaan berikutnya, ini seperti ini, mengapa manajer harus mengetahui tentang penelitian ketika pekerjaan tersebut memerlukan pengelolaan sumber daya?
orang, produk, kegiatan, lingkungan, dan semacamnya. Ini tentu ini juga akan menimbulkan jawaban-jawaban yang tentu saja nanti akan seru ya kalau artinya mahasiswanya mempunyai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan ini adalah metodologi penelitian. Tentu ini kenapa sih perlu penelitian? Kenapa yang kalau mengelola orang itu perlu penelitian? Bukannya kalau sudah dikasih gaji sudah selesai kan gitu ya? Artinya padahal tidak seperti itu karena artinya orang itu mempunyai passion, mempunyai karakter yang bermacam-macam. Kemudian produk juga demikian. Kenapa perlu penelitian untuk produk? Bukankah artinya yang penting memproduksi barang dijual selesai. Nah, itu yang artinya kenapa kok perlu penelitian kalau kita mempunyai perusahaan yang itu adalah mengelola produk. Nah, ini tentu kan menjadi bahan-bahan diskusi yang menarik. Jadi tentu di dalam small group discussion ini adalah ya tantangan kita adalah menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memotivasi mahasiswa untuk mendiskusikan apa yang kita buat ya. Jadi ini untuk small group discussion. Kemudian untuk penilaian small group discussion yang seperti apa tadi untuk penilaian kan ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan. Jadi untuk misalkan ini contohnya adalah untuk Saraswati ini sudah kita contohkan di pertemuan sebelumnya, tapi untuk penilaiannya kan belum ya. Jadi ini contohnya adalah implementasi metode pembelajaran small group discussion untuk meningkatkan aktivitas belajar pada kompetensi dasar jurnal penyesuaian. Jadi ini yang menjadi penekanan observasi itu adalah meningkatkan aktivitas belajar meningkatkan aktivitas belajar ya. Jadi meningkatkan aktivitas belajar ini yang menjadi penekanan untuk observasi dari implementasi model small group discussion oleh Saraswati ini. Tapi tentu saja untuk kemampuan untuk aspek kemampuan pengetahuan seperti apa ya. Tentu kalau aspek pengetahuan ini kan nanti ada ujian, ada kuis itu ya yang saya kira kalau untuk aspek pengetahuan itu memang sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan untuk menilai pengetahuan mahasiswa itu kita kasih kuis, kita kasih responsi, kita kasih ada UTS, ada UAS, itu sudah menunjukkan penilaian terhadap aspek pengetahuan. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana menilai aspek sikap ya. Aspek sikap itu dalam arti aspek perilaku aktif ya. Jadi dari ini untuk Saraswati ini yang ingin diobservasi adalah terkait dengan perilaku aktif ketika pembelajaran itu menggunakan metode small group discussion. Jadi ini contoh dari Saraswati. Kemudian penilaiannya bagaimana? Jadi ini peneliti ini Saraswati ini menggunakan kisi-kisi observasi. Jadi yang diobservasi apa saja di sini adalah ada aspek visual, kemudian ada aspek lisan, kemudian aspek gerak dan aspek emosional. Jadi kalau ini sudah artinya ini adalah sebuah artikel ilmiah, tentu aspek yang diamati ini tentu sudah berdasarkan pada rujukan-rujukan yang digunakan oleh peneliti gitu ya. Jadi ketika kita menentukan kisi-kisi observasi seperti apa gitu ya, tentu kita mempunyai dasar ya, mempunyai dasar ketika menentukan kisi-kisi observasi. Jadi ini aspek yang dinilai oleh Saraswati tersebut, yaitu aspek aktivitas sosial apa yang visual itu adalah siswa memperhatikan penjelasan guru atau teman yang sedang menyampaikan penjelasan dalam diskusi kelompok maupun pembelajaran. Jadi pada saat diobservasi ya setiap siswa, kalau itu kan diobservasi setiap siswa. Kemudian aktivitas lisan di sini siswa menyampaikan pertanyaan ya. Artinya ketika setelah ada penjelasan dari guru maupun teman yang pada saat itu bertugas untuk menyampaikan jawabannya gitu ya, apakah siswa yang lain setelah itu banyak yang bertanya ya, banyak yang bertanya, apakah siswa itu menyampaikan pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan teman atau guru dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian
yang berikutnya adalah aktivitas gerak. Ini adalah psikomotorik, yaitu siswa aktif membantu kelompok dalam menyelesaikan tugas. Ini tentu kita observasi ketika kelompok itu menyelesaikan jurnal penyesuaian, ya. Jadi bagaimana, tentu kalau ini ketika pembelajaran daring ini ya, kita artinya kalau itu adalah dikerjakan secara asinkron, itu berarti kita tidak bisa ya mengobservasi mengenai bagaimana mereka bekerja sama. Tapi bagaimana cara mengetahui ya, kalau saya tentu ini ya, karena saya sudah menanamkan nilai kejujuran, itu pun mereka saya minta bercerita ya. Mereka saya minta bercerita masing-masing dari kelompok itu. Setelah menyelesaikan kelompok, masing-masing bercerita apa perannya di dalam kelompok terkait dengan penyelesaian tugas. Karena apa? Kalau sekarang daring ini kita kan tidak bisa ya mengobservasi untuk aktivitas setiap mahasiswa ketika menyelesaikan tugas secara berkelompok. Kalau offline kan mereka kita ini aja, kita kasih waktu berapa menit, silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan kita observasi. Tentu kalau pembelajaran daring bisa sih kita pakai yang Zoom. Bu, sebentar Bu, saya charger. Ya, Bu. Nah, kemudian terkait sekarang kan kita pembelajaran jarak jauh atau daring. Bisa aja pakai yang ini ya, kalau Zoom kan ada yang breakout itu ya, Bu Bias. Tapi bagaimana kita kan harus pindah-pindah kan gitu ya. Yang kemarin saya ini kan ya untuk menilai apakah mereka itu berpartisipasi di dalam kelompok, yaitu mereka saya minta artinya setelah menyelesaikan ini ya, saya minta hanya satu ini sekali aja untuk bercerita ya. Jadi kan setiap kelompok itu kan diberi tugas mengerjakan dan presentasi. Saya minta untuk bercerita itu setelah presentasi aja, setelah penugasan presentasinya selesai. Saya minta mereka masing-masing dari 4 kelompok itu ya cerita sendiri-sendiri. Misalkan mahasiswa A itu apa perannya di dalam kelompok, itu saya minta mereka bercerita untuk dikumpulkan. Kemudian ketika menjawab itu saya sudah ini, ketika menjawab pertanyaan di dalam ini ya, di dalam forum itu kan sudah bagaimana mereka itu membagi mana yang nanti harus dijawab. Itu contoh yang bahwa ketika pembelajaran daring ini bagaimana kita bisa menilai atau karena tidak bisa mengobservasi, mengevaluasi aktivitas geraknya terkait dengan ini ya, small group discussion, partisipasi aktif dari anggota kelompok untuk penyelesaian tugas kelompok. Kemudian aktivitas emosional, siswa bersemangat dalam diskusi kelompok. Kalau bersemangat seperti ini, tentu juga kalau daring seperti ini ya bisa ya agak sulit juga, artinya kita bagaimana, tapi yang bisa kita observasi mungkin kalau mereka itu menjelaskannya dengan semangat, dengan seperti itu ya, artinya itu bisa kita observasi. Ini adalah beberapa kisi-kisi observasi yang digunakan oleh Sarah Flatly. Kemudian di situ ditentukan skornya, skor 2 itu siswa sekali memperhatikan penjelasan guru, kemudian skor 1 siswa selama 2 kali atau lebih memperhatikan penjelasan guru, dan skor 0 siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. Jadi ini diberi skor-skor. Tentu skor ini berarti assessment ya. Kalau kita kembali tadi ke konsep tentang assessment, penilaian dan evaluasi, ini berarti kalau diberi skor ini sudah assessment, kemudian skor ini kalau nanti diberi nilai, kalau kita kan nilainya 0 sampai 100. Misalkan kalau 2 itu 90, kemudian 1 itu berapa, atau range nilai, itu berarti itu juga penilaian. Kemudian, jadi ini skor. Kemudian hasil observasi adalah seperti ini. Siswa memperhatikan penjelasan guru saat menyampaikan pembelajaran itu 86,95%. Kemudian siswa membaca materi mengenai jurnal 76%. Kemudian siswa menyampaikan pertanyaan itu ada 84,78%. Berarti kalau ini kan sudah tinggi sekali, itu artinya hampir satu kelas, artinya 85% itu kan sudah banyak ya, artinya satu kelas itu berarti kan aktif ya, karena
artinya mempunyai presentasi indikatornya 84,78. Kemudian siswa aktif membantu kelompok dalam menyelesaikan tugas. Jadi ini juga saya kira tinggi, berarti setiap anggota kelompok itu berpartisipasi dalam penyelesaian tugas kelompok. Kemudian ini siswa bersemangat. Jadi menunjukkan bahwa small group discussion itu merupakan metode yang menarik sehingga mereka bersemangat untuk ikut terlibat di dalam diskusi. Jadi ini adalah terkait dengan metode small group discussion. Kemudian yang berikutnya adalah metode kolaboratif learning. Jadi kalau kita baca yang konsep ini sudah kita sampaikan sebelumnya adalah kolaboratif learning ini adalah model di mana dosen memberikan tugas pengelolaan secara kelompok bersama dengan staf yang memiliki keahlian di bidangnya untuk menyelesaikan problem atau kegiatan yang harus dilakukan. Tapi menurut saya, saya baca-baca bahwa kolaboratif learning itu tidak harus dengan industri ya, artinya kolaboratif dengan sekolah itu bisa ya, artinya untuk yang teman-teman dari FKIP Fakultas Keguruan itu kolaboratif itu kan bisa dengan sekolah ya, bisa dengan sekolah. Kemudian mungkin juga bisa dengan masyarakat ya, berkolaborasi dengan masyarakat untuk kolaboratif learning. Kemudian ini untuk kolaboratif learning ini memang saya cari-cari tidak ada contohnya yang seperti apa untuk kolaboratif learning, tapi tantangan kita sebagai dosen tentu harus merancang penugasan ya, merancang penugasan untuk pembelajaran kolaboratif learning. Jadi untuk yang contoh ini kemarin contohnya adalah penugasan tentang pemeliharaan sebuah peralatan mesin. Jadi bagaimana memelihara peralatan mesin itu artinya yang memiliki mesin itu kan adalah industri ya. Jadi kita berkolaborasi dengan industri tersebut. Kemudian berarti mahasiswa itu kita ajak ke sana. Kemudian kita minta untuk pegawai di sana yang memang mempunyai tugas dan wewenang untuk mempunyai keahlian dalam pemeliharaan mesin, itu mereka melakukan pekerjaannya itu dilihat oleh mahasiswa. Ini berarti proses belajar mahasiswa itu adalah melihat bagaimana ini tenaga ahli ini dalam memelihara mesin alat berat. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita merancang penugasan yang kolaboratif learning ini contohnya belum saya temukan. Tentu ini juga menjadi tantangan kita bagaimana untuk mungkin yang cocok untuk ini kan ya artinya mungkin untuk yang teman-teman FKIP berkolaborasi dengan sekolah, tapi bagaimana konsep kolaborasinya, bagaimana konsep pembelajaran terkait dengan kolaborasi ini ya, ini yang harus kita temukan ya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kemudian mungkin juga untuk yang teman-teman dari prodi yang lain itu bagaimana bisa melakukan pembelajaran dengan kolaboratif learning. Jadi ini yang tentu yang menjadi tantangan kita merancang penugasan, membuat instruksi dan bisa dalam bentuk ini mungkin saya bayangkan bisa juga dalam bentuk praktek kerja lapangan. Jadi artinya pembelajaran mahasiswa itu langsung ke industri dengan konsep praktek kerja lapangan. Mungkin seperti itu ya terkait dengan kolaboratif learning. Kemudian untuk evaluasi itu dapat dilakukan peer evaluation dengan indikator yang sudah disiapkan oleh dosen. Jadi tadi tentu yang menjadi tantangan kita adalah juga menyiapkan kisi-kisi observasi ya, menyiapkan kisi-kisi observasi. Kemudian mungkin ini karena artinya untuk mengevaluasi itu bisa itu artinya satu per kelompok itu diminta untuk ketua kelompoknya menilai anggota kelompoknya, atau bisa juga bahwa antar kelompok itu menilai temannya sendiri. Karena kan kalau seperti ini kan harus kalau kita sendiri kan tidak mungkin mengobservasi mahasiswa kita semua. Misalkan ada 20 orang kita mengobservasi satu-satu kan tidak mungkin ya, sehingga kita mungkin bisa melakukan peer evaluation ya, artinya mahasiswa dievaluasi oleh temannya sendiri. Kemudian ini contoh lembar untuk evaluasi untuk kolaboratif learning. Jadi ini tulislah nama Anda pada nomor pertama dan nilailah diri Anda dengan kriteria sebagai berikut. Kalau ini malah self assessment ya, ini adalah
menilai diri sendiri. Jadi ini ada beberapa kriteria yang di sini yang dinilai, yaitu keefektifan memberikan ide dalam kelompok, kemudian kesediaan untuk menerima ide dalam kelompok. Jadi tentu setelah melihat praktek tadi ya, praktek pemeliharaan mesin, mereka diberi tugas tertentu ya oleh dosennya untuk artinya misalkan memberikan setelah melihat tentu membuat laporan ya, membuat laporan. Jadi laporannya seperti apa itu tentu itu dilakukan secara kelompok, sehingga di sini untuk lembar evaluasinya itu adalah aspek yang dinilai ini adalah keefektifan memberikan ide dalam kelompok, kemudian kesediaan untuk menerima ide, kemudian kesediaan untuk berbagi tugas. Jadi bagaimana mereka di dalam kelompok itu saling bekerja sama. Kemudian kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi kelompok, kemudian keefektifan berargumentasi sebelum kesepakatan diterima bersama. Jadi ini adalah adalah interaksi mahasiswa di dalam kelompok. Jadi ini bisa kita nilai, mereka bisa menilai self assessment atau saya kira perlu ya bukan self assessment tapi ya tadi peer evaluation. Jadi dalam satu kelompok ada 4, itu berarti A menilai B menilai C seperti itu ya. Jadi ini terkait dengan aspek-aspek yang dinilai ketika kolaboratif learning. Itu terutama ini adalah aspek-aspek interaksi mahasiswa itu di dalam kelompok ya, terkait dengan pemberian ide, terkait dengan bagaimana menyelesaikan tugas, kemudian berbagi ide dan seterusnya. Ini adalah contoh untuk lembar evaluasi untuk pembelajaran yang dengan metode kolaboratif learning. Tentu ini ketika di dalam buku ajar ini diletakkan di mana. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa tentu kalau ini pemeliharaan mesin mungkin ya akan di dalam topik untuk pemeliharaan mesin ya, untuk bab terkait dengan pemeliharaan mesin. Jadi tidak semuanya mulai dari bab 1 itu melakukan kolaboratif learning. Mungkin kolaboratif learning hanya dilakukan untuk pertemuan yang keberapa gitu ya. Itu yang baru kita di situ berarti di dalam buku ajar baru di bab tersebut itu yang kita beri penjelasan bagaimana desain atau rancangan kolaboratif learning ini, kemudian lembar evaluasinya dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah untuk metode ini ya, simulasi ya, untuk metode simulasi. Ini kalau memang buku ajar memang belum saya temukan, tapi untuk penelitian tentang metode simulasi itu sudah saya sampaikan. Ada kemarin contohnya adalah ada tentang apa? Simulasi untuk gunung berapi gitu ya. Jadi ada simulasi untuk gunung berapi. Kemudian untuk bahan ajar metode simulasi itu terutama dosen harus merancang topik simulasi dan konsep-konsep yang akan diintegrasikan dalam proses simulasi. Jadi tidak, artinya ya seperti tadi bahwa tidak semua tahapan pembicaraan itu menggunakan metode simulasi. Jadi tahapan mana dan dengan dalam topik yang mana yang menggunakan simulasi itu yang akan kita masukkan ya, tentang desain metode pembelajaran simulasi. Jadi kita harus merancang sebuah topik tipe simulasi. Misalkan contoh yang saya berikan sebelumnya itu adalah topik simulasi untuk gunung berapi dalam mata kuliah dalam materi viskositas. Jadi hanya untuk metode simulasi ini hanya digunakan untuk bab viskositas. Kemudian membuat skenario yang berisi aturan, peranan, langkah, pencatatan, bentuk keputusan yang harus dibuat. Kemudian menyiapkan instrumen evaluasi ya, jadi menyiapkan instrumen evaluasi. Kemudian ini beberapa ini adalah contoh yang diteliti, yaitu yang diamati atau yang dievaluasi itu adalah untuk aspek berpikir kritis. Jadi terkait dengan simulasi gunung berapi itu yang ingin dievaluasi oleh peneliti itu adalah terkait dengan aspek berpikir kritis. Tapi tentu terkait dengan pemahaman, pengetahuan tentang materi viskositas itu ya tentu dievaluasi juga, tapi tentu dengan
uji yang lain ya, misalkan tes atau kuis seperti itu ya. Tapi ini yang kalau yang dievaluasi ini yang ada di dalam artikel tersebut adalah aspek berpikir kritis, yaitu aspek sikap ya. Jadi terutama memang aspek sikap yang itu menarik untuk diteliti. Karena apa? Kalau aspek pengetahuan itu ya sudah dari dulu kita sudah mengevaluasi untuk aspek pengetahuan ya. Jadi yang memang menarik untuk kita tulis itu adalah bagaimana kita itu mengevaluasi aspek untuk ini sikap itu ya. Ini adalah contohnya untuk aspek berpikir kritis. Jadi ini beberapa aspek yang dinilai bahwa apakah tampilan software simulasi ini menarik. Kemudian dengan metode simulasi ini apakah dapat mengoperasikan dapat dioperasikan dengan mudah. Kemudian membuat saya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ini dengan simulasi ini berarti menjadikan mahasiswa itu termotivasi untuk aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian mendorong saya ingin tahu. Jadi melihat simulasi ini mendorong mahasiswa untuk ingin tahu ya, ingin tahu selanjutnya artinya atau ingin tahu tentu sesuatu yang lebih detail dari apa yang mereka lihat dalam simulasi gunung berapi tersebut. Kemudian di sini software ini meningkatkan motivasi belajar saya dan konten yang terdapat dalam simulasi gunung api itu sangat jelas. Kemudian berikutnya konten dalam software simulasi membantu saya untuk memahami materi. Kemudian membantu saya melatih keterampilan interpretasi. Jadi dengan melihat software simulasi gunung berapi itu membantu mahasiswa untuk melatih membuat interpretasi, kemudian melatih menjelaskan, kemudian melatih membuat keterampilan analitis dan melatih untuk membuat keterampilan menyimpulkan. Jadi ini aspek yang diteliti, yaitu dalam contoh simulasi ini adalah evaluasi berpikir kritis. Kemudian ini contohnya hasil evaluasinya ini adalah untuk tampilan yaitu 100%, kemudian untuk kemudahan mengoperasikan simulasi tersebut adalah 66%, kemudian ini tentu yang ini ya software ini simulasi ini membuat saya lebih aktif. Nah, ternyata 100%. Berarti artinya bahwa simulasi ini motivasi mahasiswa untuk aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian mendorong saya ingin tahu. Jadi ini kan menjadi dengan melihat itu artinya siswa itu menjadi mempunyai rasa ingin tahu yang banyak atas apa yang dilihat. Kemudian berikutnya adalah software ini membantu melatih keterampilan analisis. Ini 100%, artinya hampir seluruh siswa dengan metode ini merasa bahwa semakin terlatih untuk melakukan analisis. Jadi ini contohnya terkait dengan metode pembelajaran simulasi ya. Jadi aspek yang dinilai itu adalah aspek berpikir kritis. Kemudian metode ini digunakan dalam topik viskositas. Tentu dalam materi inilah, berarti di dalam buku ajar inilah materi ini dideskripsikan ya, dijelaskan. Kemudian ini tadi untuk hasil berikutnya, tentu ini ternyata 100% semuanya, bahwa ternyata bahwa kita bisa mengevaluasi bahwa metode pembelajaran evaluasi itu memang efektif untuk meningkatkan berpikir kritis bagi siswa, gitu ya. Jadi ini untuk hasil evaluasinya. Kemudian yang berikutnya ini adalah bahan ajar metode problem based learning, yaitu dosen itu adalah merancang penugasan pembelajaran berbasis masalah. Jadi seperti saya contohkan untuk sebelumnya itu adalah contohnya bahwa untuk metode berbasis masalah ini, misalkan mahasiswa diminta untuk mengunjungi sekolah yang di situ ada pembelajaran IPA, kemudian dari situ mereka diminta untuk menggali
untuk menggali masalah terkait dengan metode pembelajaran IPA, apakah ada kendala terkait dengan ini ya, terkait dengan efektivitas pembelajaran IPA. Jadi apakah pembelajaran IPA yang sudah dilakukan oleh guru yang mereka amati, yang mereka observasi, mereka datang ke sekolah mengobservasi bagaimana guru itu melakukan pembelajaran IPA, kemudian dari situ mereka menggali menurut mereka apakah interaktif atau enggak modelnya, kemudian berarti menganalisis, mendiskusikan masalah, kemudian di situ mereka akan membuat ini ya, membuat model, artinya membuat metode pembelajaran IPA yang menarik bagi siswa. Jadi ini contoh untuk pembelajaran metode untuk berbasis masalah. Tentu ya itu tadi bahwa tidak semua topik itu kita akan menggunakan metode berbasis masalah. Kemudian ini untuk evaluasi lembar indikator, ini indikatornya ini yang digunakan itu adalah kemampuan berpikir kritis, terutama bagaimana mereka mampu merumuskan pokok permasalahannya. Maka mereka mampu merumuskan pokok permasalahan dengan jelas, gitu ya. Setelah mereka mengunjungi sekolah, kemudian mengobservasi cara guru itu memberikan pembelajaran IPA, itu apakah mereka bisa merumuskan pokok permasalahannya. Jadi mereka mengamati ketika guru itu sedang memberi pelajaran IPA, bagaimana muridnya, apakah tertarik atau enggak, itu tentu kan akan memunculkan itulah mereka, apakah mereka mampu menggali seperti itu ya, artinya menggali permasalahan itu dan merumuskan pokok permasalahannya. Jadi ini yang dievaluasi di dalam indikator. Kemudian mampu memberikan alasan yang logis dan relevan. Jadi ketika pokok masalah itu diungkapkan, kenapa dan sebagainya, tentu itu akan menjadi dasar ya bagi mahasiswa mengapa itu dianggap sebagai pokok masalahnya. Itu kan tentu ada alasan-alasan yang logis dan relevan. Jadi ada argumen-argumen dari argumen-argumen yang ditulis oleh mahasiswa ketika menentukan bahwa itulah pokok masalahnya. Ya. Jadi ini yang dievaluasi. Kemudian mampu mengungkapkan fakta berdasarkan hasil observasi. Jadi hasil observasi yang diobservasi itu apa, kemudian bagaimana mereka mengungkapkan fakta, itu bisa dilakukan ya. Jadi kemampuan mengungkapkan fakta berdasarkan hasil observasi. Jadi ketika mereka masuk kelas, apa saja yang dilihat gitu ya. Apakah yang dilihat? Yang dilihat mungkin yang dilihat adalah ini sikap siswa ya, sikap siswa. Bagaimana siswa itu aktif mendengarkan guru, apakah mereka ngomong sendiri dan seterusnya, itu adalah merupakan observasi ya, artinya itu adalah kemampuan mahasiswa untuk mengungkapkan fakta. Kemudian menggunakan sumber belajar yang relevan, kredibilitas dan menyebutkannya. Tentu karena ini adalah nanti sebuah laporan, itu tentu laporan itu pasti ada rujukan, ya ada daftar referensi. Jadi bagaimana mereka menggunakan daftar-daftar referensi yang relevan sesuai dengan mereka yang mereka tulis. Kemudian mampu menentukan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi misalkan permasalahannya ditemukan bahwa beberapa siswa ketika guru tersebut menjelaskan itu artinya berbicara, ngomong sendiri dengan temannya dan seterusnya ya. Jadi apa solusi dari masalah tersebut? Kemudian diobservasi ketika guru tersebut menjelaskan itu kurang interaktif ya, kurang interaktif dengan siswanya. Solusinya apa? Mereka itu kurang interaktif. Kemudian tidak memberikan contoh-contoh. Guru itu dalam memberikan pembelajaran IPA tidak memberikan contoh-contoh berupa media-media yang memang nyata gitu ya. Hanya memberikan contoh-contoh secara verbal gitu ya. Hanya memberikan contoh-contoh yang disampaikan saja, tidak contoh-contoh yang nyata. Misalkan seperti itu, berarti kan berarti kekurangan bahan pembelajaran gitu ya, bukan pembelajaran apa ya,
media pembelajaran yang berupa misalkan ini kalau contoh-contoh langsung itu ya, kalau misalkan itu adalah gelas ya, ada contohnya gelas, bukan hanya disampaikan oh gelas gitu ya, yang saya maksud di situ. Jadi berarti itu oh guru kok artinya dalam menjelaskan hanya menjelaskan secara verbal, tidak disertai dengan contoh-contoh yang nyata, tidak disertai dengan media-media pembelajaran yang memang itu bisa dilihat oleh siswa. Itu berarti oh berarti perlu ada ini ya, perlu ada artinya pengadaan ya, perlu diberi tentang media-media pembelajaran sehingga siswa itu tidak hanya mendengar. Kalau hanya mendengar aja tanpa melihat mungkin mereka menjadi bosan gitu ya, sehingga solusinya berarti menciptakan media-media pembelajaran yang diminati atau disukai oleh siswa. Misalkan seperti itu ya, berarti kemampuan mereka menentukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian mampu menjawab dan bersikap terbuka atas pendapat teman. Tentu ini nanti ketika hasil penggalian masalah, kemudian identifikasi bagaimana mereka menentukan solusi itu kan dilaporkan dalam sebuah dokumen laporan, kemudian didiskusikan bagaimana mereka menjawab dan bersikap terbuka atas pendapat teman ketika mereka berdiskusi. Kemudian mampu menentukan akibat dari pengambilan suatu keputusan. Jadi misalkan keputusannya menyediakan media pembelajaran. Kalau itu harus bagaimana untuk follow up-nya kalau menyediakan media pembelajaran, berarti membeli atau membuat sendiri, kalau membeli dari mana dan seterusnya itu ya. Contoh dari ini lembar evaluasi yang bisa dilakukan ketika melakukan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian bisa juga selain tadi dari beberapa indikator tadi, kemudian juga dari laporan tadi untuk laporan hasil penggalian masalah dan tentu ada rekomendasi ya. Tentu laporannya itu kan terakhir adalah rekomendasi bagaimana menciptakan metode pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa untuk mata pelajaran IPA gitu ya. Jadi selain itu bisa juga untuk mengevaluasi itu kita meminta mereka untuk refleksi. Jadi refleksi ini di akhir pembelajaran mereka diminta untuk bercerita mengenai hambatannya, kemudian tantangannya, apa aja kendalanya ya, ini apa yang mereka rasakan ketika melakukan ini tadi pembelajaran berbasis masalah ketika mereka mulai ke sekolah, kemudian melakukan observasi, apa ya kendala-kendala di lapangan apa yang dihadapi, kemudian setelah melakukan observasi selesai berarti mereka harus berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan di lapangan, apa kendala-kendalanya ketika diskusi gitu ya. Setelah diskusi tentu berikutnya adalah menulis hasil laporan berdasarkan rujukan-rujukan yang mereka cari, apa kendalanya di situ. Kemudian berikutnya adalah presentasi, apa kendalanya pada saat presentasi. Itulah yang mereka minta kita untuk melakukan refleksi. Jadi menceritakan kemudian apa yang dirasakan dengan pembelajaran ini, mereka merasa apa ya, artinya merasa apakah ini menjadi artinya mereka sangat senang dengan metode pembelajaran ini karena mereka diberi kesempatan untuk artinya berinteraksi dengan guru dan seterusnya ya. Ini adalah sebuah refleksi mereka artinya apakah mereka merasa bermanfaat dengan pembelajaran seperti ini dibanding pembelajaran yang hanya di kelas. Ini adalah refleksi. Tentu refleksi ini kita pakai sebagai sebagai informasi atau sebagai data yang akan kita gunakan. Misalkan ini adalah akan digunakan untuk metode pembelajaran ini digunakan untuk mata kuliah yang sama di semester berikutnya, ini akan menjadi bahan perbaikan. Atau bahwa metode pembelajaran ini akan dipakai di mata kuliah yang lain, ini juga akan kita pakai sebagai bahan perbaikan untuk memperbaiki rancangan metode pembelajaran berbasis masalah yang sudah kita lakukan di semester ini, misalkan seperti itu. Jadi refleksi ini sangat
bermanfaat bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan tentang metode yang kita gunakan. Kemudian yang berikutnya ini adalah untuk bahan ajar project based learning. Jadi merencanakan proyek ya, merencanakan proyek atau proyek itu bisa dalam bentuk produk atau bisa bentuk laporan, itu saya kira juga merupakan sebuah proyek. Kemudian menyusun jadwal aktivitas, kemudian mengawasi jalannya proyek dan membuat evaluasi. Jadi ini untuk metode pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ini saya contohkan dari buku yang saya kirim melalui ISTI. Ini ada satu contoh untuk inovasi pembelajaran dengan rumah bisnis dalam mata kuliah ini ya, dalam mata kuliah pengantar bisnis ya, dalam mata kuliah pengantar bisnis. Ini kalau saya baca ini adalah dari teman dosen merenung 2019. Saya sudah sampaikan buku ini ke Bu Isti bahwa ini adalah chapter dari ketika kita mendapatkan hibah dosen merenung 2019, tentu kita berada dalam satu grup WA dan di situ ada yang berinisiasi bagaimana kalau kita membuat book chapter dengan tema inovasi pembelajaran. Ini salah satu contoh tulisan dari Pak Sentot, ini dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, inovasi pembelajaran dengan rumah bisnis. Jadi ini dalam mata kuliah ini ya, pengantar bisnis kalau saya baca seperti itu. Jadi ini untuk desain rancangan proyeknya, jadi mahasiswa itu diminta untuk membuat rumah bisnis dengan rumah dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Jadi ini bagian-bagian rumah yang itu artinya bisa dikaitkan dengan teori-teori bisnis ya, yang itu bisa dikaitkan dengan teori bisnis. Tapi seberapa bagaimana mengaitkannya ini tentu yang paham benar ini adalah beliau sendiri ya. Tapi ini adalah suatu contoh bahwa proyek membuat rumah bisnis ini bisa kita pakai sebagai metode pembelajaran untuk mendelivery pengetahuan mengenai pengantar bisnis. Jadi itu kan, berarti seperti itu. Jadi ini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah rumah yang disebut dengan rumah bisnis dengan ini beberapa yang sudah ditentukan. Jadi rumah itu adalah ada ininya ya, ada luasnya seberapa, kemudian ukuran rumah menyesuaikan dengan ukuran tapak diberi pembatas berupa pagar dan tembok. Jadi rumah itu ada pagarnya, kemudian ada taman, ada tanaman, kemudian ada atap, ada dinding dan sebagainya ya. Tentu bagaimana dalam sebuah luas yang sudah ditentukan, bagaimana bahwa semua bagian ini terakomodasi, ini kan juga memerlukan diskusi ya, memerlukan diskusi yang itu katanya di sini itu adalah bisa dikaitkan dengan pengetahuan konsep-konsep tentang bisnis. Jadi ini merencanakan desain rumah bisnis, menyiapkan, menciptakan, mencoba, ini adalah langkah-langkah yang ditentukan, ya dirancang dalam instruksi dalam penugasan tersebut kepada mahasiswa. Jadi inilah yang bisa dikaitkan dengan pengetahuan tentang bisnis ya, tentang kewirausahaan bisnis dalam hal ini kewirausahaan. Mungkin saya bayangkan bagaimana menyiapkan sebuah unit usaha dengan cara artinya mengaitkan bahwa ketika kita membuat sebuah rumah bisnis itu harus merencanakan dulu, menyiapkan peralatannya dan sebagainya ya, seperti ini artinya ketika kita akan menyiapkan sebuah usaha mungkin bisa seperti itu. Tapi ini adalah media bahwa membuat sebuah proyek rumah bisnis ini bisa juga dipakai sebagai untuk mendelivery pengetahuan mengenai bisnis. Kemudian ini untuk hasilnya itu dipresentasikan kemudian dikompetisikan ya. Jadi hasilnya di akhir semester itu dikompetisikan, dipresentasikan dengan juri. Di sini ada juri master di bidang teknik sipil, kemudian master di bidang creativity dan critical thinking, kemudian master di bidang kegiatan kemahasiswaan. Jadi ini proyek rumah bisnis ini kemudian dipresentasikan dan dikompetisikan. Kemudian ini beberapa evaluasi yang digunakan yaitu pertanyaan kepada mahasiswa terkait dengan pengertian rumah bisnis.
Seperti itu. Jadi ini salah satu dari contoh proyek pembelajaran berbasis proyek. Kemudian contoh lain di sini tadi di bukunya Umas Karan ini juga ada ini ya contoh untuk proyek latihan. Jadi untuk proyek latihan ini mahasiswa diminta menyelesaikan proyek yang yaitu berupa ini untuk membuat di sini berdasarkan 5 hingga 7 referensi yang tersebut, tulislah tinjauan literatur menggunakan bentuk kutipan yang berbeda seperti yang dijelaskan pada lampiran. Jadi ini yang disebut proyek latihan kalau di dalam bukunya Umas Karan di dalam metodologi penelitian. Proyeknya apa? Di sini proyeknya adalah menulis mengenai tinjauan literatur dengan yang sudah ditentukan. Jadi ini apakah ini adalah termasuk mungkin kalau ini masih proyek latihan ya, artinya belum sampai ke menghasilkan sebuah proyek yang seperti rumah bisnis yang tadi ya. Jadi ini hanya artinya latihan untuk membuat proyek di sini apa menghasilkan tinjauan literatur gitu ya. Mungkin untuk proyek yang lebih tinggi lagi apa menghasilkan proposal penelitian. Bagi kita mungkin proyeknya adalah membuat proposal penelitian yang siap diajukan ke hibah Ristek BRIN. Jadi mungkin seperti itu. Tapi ini di Umas Karan ini sudah ada bagian penugasan yang disebut dengan proyek latihan. Artinya kalau saya lihat di sini untuk proyek latihannya itu ya bagian dari proyek misalkan membuat sebuah proposal penelitian. Bagian dari membuat proposal penelitian itu apa? Adalah bagiannya membuat tinjauan literatur. Ini di dalam bukunya Umas Karan ini disebut sebagai proyek latihan. Ini. Kemudian untuk berikutnya adalah bahan ajar untuk membuat studi kasus. Jadi menyiapkan kasus-kasus yang akan dibahas, kemudian menentukan prosedur pembahasan kasus, bisa individu atau kelompok, kemudian merancang evaluasi. Ini adalah contoh di buku saya itu untuk studi kasus. Ini adalah kasusnya yang saya bahas, yaitu sepak terjang Sekjen KONI disebut dalam korupsi auditor BPK hingga berujung ATT. Jadi dari sini saya minta mahasiswa untuk ini menjelaskan mengenai aspek tekanan, kemudian peluang, rasionalisasi yang mendorong terjadinya korupsi tersebut. Mungkin untuk ini yang saya masih kurang itu adalah dalam studi kasus. Ini kalau ini adalah menjadi tugas akhir itu berarti artinya mahasiswa diminta untuk mencari kasus atau kasus itu kita sediakan, kemudian kasus itu harus dianalisis mulai ada pendahuluan, kemudian tinjauan literatur, pendahuluan permasalahan, kemudian tinjauan literatur, kemudian di sini adalah pembahasan dan kesimpulan. Berarti kalau itu adalah menjadi tugas akhir di akhir proses pembelajaran di akhir semester, berarti mereka harus membuat sebuah laporan ya tentang bagaimana kasus ini diselesaikan. Kalau saya seperti ini mungkin hampir sama dengan tadi untuk yang bukunya Umas Karan ini adalah masih proyek untuk bukan masih latihan studi kasus, bukan sampai ke bawah laporan terkait dengan studi kasus. Mungkin kalau memang studi kasus ini adalah menjadi tugas akhir bahwa kita berikan studi kasus atau mereka harus mencari sendiri studi kasus tapi dengan topik yang sudah kita tentukan, mereka harus analisis dengan pendahuluan, introduction-nya, kemudian permasalahannya apa, kemudian ada tinjauan literatur, kemudian di situ ada pembahasan, ada kesimpulan. Berarti mereka ini berarti kan mereka kita latih untuk berpikir analitis ya, berpikir kritis, kemudian nanti sintesis ya, mensintesiskan dari ini, kemudian hasilnya nanti rekomendasinya apa. Ini contoh untuk metode studi kasus dari Leni Anggreni itu adalah penerapan metode studi kasus dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada mata kuliah hubungan internasional. Jadi kemudian ini apa untuk evaluasinya? Yang ingin dievaluasi hampir sama ya, tadi juga sudah ada dengan metode pembelajaran simulasi. Yang ingin dievaluasi adalah berpikir
kritis. Mungkin nanti kita kalau membuat metode pembelajaran ada lagi selain berpikir kritis, yaitu berpikir analitis, berpikir inovatif. Indikatornya apa? Tentu kita harus menggunakan rujukan. Jadi kita harus mencari referensi-referensi kalau ini terkait dengan indikator-indikator terkait dengan berpikir inovatif itu apa saja indikatornya. Karena kalau ini kita lihat tadi sudah ada yang untuk berpikir kritis, ini contoh indikatornya mampu mengidentifikasi perumusan pertanyaan, kemudian mampu mencari jawaban, kemudian menerima saran, dan seterusnya. Ini adalah evaluasi untuk berpikir kritis. Tentu kita nanti mungkin akan mengevaluasi bukan hanya berpikir kritis, karena tadi selain berpikir kritis itu adalah berpikir yang logis, berpikir yang sistematis, berpikir yang inovatif. Tapi tentu kita kan perlu indikator-indikator untuk menentukan berpikir inovatif itu berpikir yang seperti apa. Itu ya kita harus membaca, kemudian kita mencari referensinya, kita bisa adopsi referensi tersebut untuk kita pakai sebagai indikator ya. Ini adalah contoh untuk studi kasus. Kemudian ini selain mengevaluasi mengenai berpikir kritis, ini juga mengevaluasi tentang tingkat antusiasme, atau berarti ini mengevaluasi tentang motivasi mahasiswa. Jadi respon mahasiswa terhadap materi hubungan internasional. Untuk responnya ini adalah tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian kemampuan mahasiswa adalah mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan materi dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini tadi di grup Dataster itu ada yang sudah mengupload, sekarang sudah ada ini panduan untuk program kompetisi Kampus Merdeka. Jadi kalau saya baca sekilas tadi bahwa program ini pendanaan Kampus Merdeka itu PTN, PTS semua bisa mengajukan. Kemudian saya baca lebih lagi, kira pas benar bahwa UPJ sekarang sedang menggalakkan Student Learning Center, Student Center Learning untuk metode pembelajarannya, karena di sini saya baca bahwa salah satu indikator kinerja utama itu adalah terkait dengan kualitas kurikulum dan pembelajaran, di mana untuk pembelajaran itu adalah prosentase mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus, case method, dan atau project based learning sebagai bobot evaluasi. Berarti ini artinya sekarang kalau kita baca ini sekarang bahwa kita itu didorong untuk menggunakan dua metode ini di dalam proses pembelajaran sebagai bobot nilai. Mungkin ini ya, artinya bobot nilai itu nanti ini bisa kita jadikan sebagai tugas akhir gitu ya, yang bobotnya itu tinggi gitu ya. Saya kira ini memang pas sekali, artinya kita sekarang kan menghadapi banyak sekali permasalahan ya, kasus-kasus itu banyak sekali, sehingga kita tentu harus melatih mahasiswa ketika mereka menghadapi masalah, ketika menghadapi kasus, itu bagaimana cara penyelesaiannya. Tentu itu mereka memang harus dipelajari di dalam proses pembelajaran. Bagaimana mahasiswa itu memecahkan sebuah masalah yang nanti dihadapi ketika mereka sudah lulus dan terjun ke masyarakat. Inilah tugas kita untuk melatih mahasiswa untuk bisa berpikir kritis, sistematis, logis, dan inovatif dan sebagainya ya, kalau mereka nanti menghadapi masalah ketika mereka sudah lulus, sudah terjun di dalam masyarakat, atau sekarang saja ya, artinya sekarang saja mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka memecahkan masalah itu memang perlu kita, artinya latihan itu di mana ya, latihan itu di proses pembelajaran, karena proses pembelajaran perkuliahan itu adalah yang namanya kawah candra di muka bagi mahasiswa, tempat penggemblengan apapun ya, termasuk penggemblengan bagaimana mereka bisa berpikir secara kritis, secara analisis, mengambil keputusan dengan cepat sehingga bisa menyelesaikan masalah itu nanti dengan baik. Termasuk juga ini untuk pembelajaran berbasis proyek ya, artinya menghasilkan sesuatu, menghasilkan proyek. Misalkan contoh yang kita sampaikan kemarin adalah
contoh untuk mahasiswa sains terapan, mereka diminta untuk membuat minuman yang itu ada kaitannya dengan ini ya, artinya dengan ilmu sains gitu ya, sehingga mereka mampu menghasilkan minuman jahe yang apa, minuman apa ya, itu tentu juga sangat pas sekali, artinya bahwa mahasiswa kita itu nanti akan bisa menghasilkan inovasi-inovasi baik dalam bidang barang-barang ya, kalau itu adalah barang, dan juga tentu inovasi-inovasi tentang konsep-konsep dan ide-ide tentang metode pembelajaran, ini juga merupakan sebuah inovasi ya, tapi bukan inovasi produk dalam bentuk barang, tapi bagaimana kita menginovasi itu, inovasi konsep ya, inovasi metode. Saya kira itu, jadi ini saya kira pas sekali bahwa kita memang sekarang itu harus segera ya, artinya segera untuk ini ya, memunculkan, mengembangkan ide-ide kita, sehingga dalam pembelajaran itu kita bisa menggunakan case study maupun dengan berbasis proyek, tentu ya digabungkan dengan metode yang lain yang pasti ada diskusi ya di situ. Saya kira seperti itu Bu Dias, mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk materi kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih banyak Bu Nur untuk materinya. Lumayan banyak nih yang Bu Nur sampaikan hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya juga mau bertanya sih Bu. Tadi saya tertarik dengan yang namanya peer evaluation. Perlu nggak sih Bu peer evaluation itu misal dilakukan secara anonim? Atau memang harus ada nama anggota kelompoknya misalnya, atau nama teman-teman yang memberikan evaluasi? Gimana menurut Bu Nur? Oke, saya kira untuk peer evaluation karena nanti diserahkan ke kita ya, nggak apa-apa pakai nama aja, jadi kita tahu artinya siapa yang menilai, siapa yang dinilai gitu. Saya kira lebih terbuka kalau kita pakai nama aja. Jadi karena itu kan nanti diserahkan ke namanya seperti itu ya. Ini saya tidak mengada-ngada ini gitu. Mungkin